Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempelajari bersama kelompok-kelompok saya yang bikin bersama podcast yang dimana tema tersebut mengenai ekonomi politik lingkungan. Yang pertama di sini membahas membahas pengertian serta menurut ahli. Yang kedua mengenai pendekatan apa saja nanti diterangkan oleh Mas Rifki. Yang ketiga mengenai tujuan dari ekonomi politik lingkungan yang diterangkan oleh Mas Naufal. Serta yang keempat nanti mengenai batas ekologis ekonomi politik lingkungan yang diterangkan oleh Mas Wahyu. Nah, yang kelima itu nanti akan ada contoh dari ekonomi politik lingkungan. Yang pertama itu mengenai pengertian ekonomi politik lingkungan, yang dimana ekonomi politik lingkungan itu mengenai pendekatan analisis yang menghubungkan antara aspek ekonomi serta aspek politik, yang dimana aspek politik termasuk kekuasaan dan institusi, sedangkan aspek lingkungan itu mengenai sumber daya alam, limbah, dan ekosistem. Dalam konteks tersebut, ekonomi tidak dilihat hanya sebagai mekanisme persaingan atau alokasi sumber daya, tetapi juga sebagai bagian dari struktur sosial politik yang berdampak terhadap dan dipengaruhi oleh relasi manusia maupun alam. Dan menurut ahli, di mana menurut James O'Connor pada tahun 1998, yaitu menurut James O'Connor dalam karyanya yang berjudulkan Natural Case Essays in Ecologic Marxism, yang dimana ekonomi politik lingkungan adalah pendekatan yang menganalisis sebuah hubungan antara kapitalisme dan krisis ekologi. Si James O'Connor tersebut menegaskan bahwa kerusakan lingkungan bukan sekedar akibat aktivitas manusia, melainkan dari konsekuensi logis dari sistem kapitalis yang berorientasi pada akumulasi keuntungan tanpa batas. Nah, dari pengertian tersebut kita lanjut ke yang nomor 2, yang dimana apa saja pendekatan dalam teori ekonomi politik ekonomi politik lingkungan yang dijelaskan oleh Mas Rifki Rahman. Baik. Menurut political ekonomi dalam artikel ecological political economy towards a strategic relational approach oleh Noah Foster. Ada tiga tradisi utama dalam IPE. Yang satu, pendekatan promotion yang melihat kapitalisme sebagai kekuatan pertumbuhan agresif yang mengubah alam secara menyeluruh. Terus untuk yang kedua, pendekatan yang lebih optimis terhadap kapitalisme berkelanjutan, sustainable capitalism, yang percaya bahwa dengan regulasi dan teknologi sistem kapitalis bisa mengelola alam secara lebih baik. Terus yang terakhir yaitu pendekatan yang ketiga, strategik relasional, yang menekankan bahwa perlu strategi perubahan institusional dan mobilisasi kolektif untuk mengubah relasi kapital dengan alam melalui negara dan masyarakat. Dengan demikian, IPE bukan sekedar ekonomi lingkungan yang melihat nilai ekosistem atau pajak karbon, akan tetapi sebuah kerangka yang menelaah akar struktural seperti kapital, negara, dan globalisasi dari krisis lingkungan. Terima kasih. Baik, makasih kepada Mas Rifki Rahman. Berikut yang nomor 3, poin ketiga, yaitu tujuan apa sih adanya teori ekonomi politik lingkungan tersebut, yang kita dengarkan baik-baik para penonton penjelasan dari
Ahmad Faris An-Naufal atau dipanggil Mas Naufal. Baik, terima kasih kepada Mas Rian. Saya akan menyampaikan beberapa tujuan dari teori ekonomi politik lingkungan. Di sini ada beberapa aspek, ada 5 aspek. Yang pertama yaitu tentang isinya, yaitu memahami dan menjelaskan mekanisme strukturalisasi yang bagaimana menyoroti sistem ekonomi politik termasuk kapitalis, negara kapitalisme, negara globalisasi, dan institusi. Menghasilkan tekanan terhadap alam, misalnya melalui eksploitasi sumber daya, eksternalisasi lingkungan, limbah, degradasi ekosistem. Yang kedua yaitu mengkaji batas ekologis dan relasi manusia sampai dengan alam. Isinya teori ini juga bertujuan agar bagaimana terus-menerus menumbuhkan ekonomi tanpa memperhitungkan sebuah kapasitas alam, keanekaragaman hayati, dan batas-batas sistem alamiah. Yang ketiga yaitu mendorong keadilan sosial dan ekologi. Aspek ini memiliki tujuan normatif, bahwasanya pentingnya memastikan bahwa transisi ke sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan, yang mementingkan keadilan antar generasi, keadilan antar wilayah, keadilan antar kelompok bagian. Selanjutnya yang keempat, memberi dasar untuk kebijakan dan strategis transformasi. Teori ini memberikan tujuan kerangka bagi masyarakat atau kepada publik bahwasanya pentingnya regulasi, gerakan sosial, dan institusi baru yang biasa mengubah relasi ekonomi yang mencakup alam. Selanjutnya yang kelima, mendorong mobilisasi sosial dan alternatif institusional. Pendekatan ini relasinya dalam EPE menekankan bahwa perubahan harus datang melalui mobilitas kolektif atau masyarakat gerakan lingkungan seperti organisasi cinta alam dan sebagainya. Mungkin itu saja. Saya akan kembalikan lagi kepada Mas Rian. Silakan Mas Rian. Baik, terima kasih kepada Mas Naufal. Mungkin para penonton cukup jelas mengenai penjelasan dari Mas Naufal yang tadi juga dari Mas Rifki. Nah, pasti tidak jauh dari teori tersebut, dari teori ekonomi politik lingkungan, yaitu pasti ada mengenai pembahasan batas ekologis. Nah, batas ekologis tersebut itu nanti kita akan dijelaskan oleh seorang teman kita, yaitu bernama Johan Wahyudi. Nah, di dekat saya ini ada teman saya dari kelompok saya, Johan Wahyudi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Mas Rian. Nah, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai batas ekologis dan metabolisme sosial. Nah, dalam yang pertama ini saya akan membahas batas ekologis, yaitu adalah kapasitas maksimum alam yang untuk menyediakan sumber daya seperti air, tanah, ikan, dan udara bersih, serta menyerap limbah atau pencemaran yang dihasilkan manusia tanpa mengalami kerusakan permanen. Dengan kata lain, batas ekologis menentukan sejauh mana suatu ekosistem dapat menampung penggunaan dan tekanan manusia sebelum mengalami degradasi. Untuk yang kedua adalah metabolisme sosial alam, yang dimana metabolisme sosial alam adalah proses aliran energi dan material yang digunakan masyarakat, teruntuknya manusia, untuk memenuhi kebutuhan hidup.
mulai dari ekstraksi sumber daya alam, produksi barang, konsumsi, hingga pembuangan limbah ke lingkungan. Nah, konsep ini melihat masyarakat seperti organisme besar yang mempunyai kebutuhan yang terus meningkat. Semakin tinggi aktivitas ekonomi dan konsumsi, manusia semakin besar. Jadi, kesimpulannya adalah batas ekologis dan metabolisme sosial itu menunjukkan bahwa keberlanjutan pengelolaan wisata memerlukan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan juga kemampuan untuk memulihkannya. Jika tekanan manusia metabolisme sosial meningkat tanpa kontrol, maka batas ekologis akan terlampaui dan kerusakan lingkungan tidak dapat dihindari. Mungkin itu saja pembahasan dari saya, Mas Rian. Baik, mungkin buat penonton cukup jelas mengenai batas-batas ekologis. Dan ini masuk ke yang nomor 5, yang dimana ini contoh dari teori ekonomi politik lingkungan, yang dimana sekarang yang lagi rame-ramenya, yang lagi dibahas oleh para mahasiswa dan para aktivis, yang dimana mengenai migas di Pulau Kangean. Nah, kenapa saya membahas migas? Yaitu yang pertama, itu masuk ke dalam teori ekonomi politik lingkungan. Dan kenapa masuk ke dalam teori tersebut? Karena pada migas tersebut saya membaca berita dengan data, dan data tersebut bahwa bilang para aktivis itu migas dapat merusak, perusahaan migas dapat merusak ekosistem bawah laut. Nah, sedangkan migas tersebut hanya tertuju pada satu tempat yang dimana sudah diteliti oleh para peneliti itu agar supaya tidak merusak ekosistem laut. Sedangkan para aktivis memikirnya bahwa migas tersebut itu dapat merusak ekosistem laut, sedangkan migas tidak dapat mencemarkan lingkungan bawah laut. Nah, yang pertama. Yang kedua, dengan adanya PT migas tersebut itu tidak dapat menghasilkan ekonomi kepada masyarakat tertentu. Contoh, kayak menghasilkan kepada orang-orang yang mempunyai dan sudah yang bekerja sama dengan PT migas tersebut. Ya, kayak semacam politik lah. Akan tetapi dengan adanya migas itu para investor datang ke Pulau Kangean, yang dimana untuk memajukan ekonomi di Sumeneb, agar Sumeneb itu dapat ada investor yang untuk mengembangkan kepada warga Sumeneb, dan juga untuk berkontribusi, sebenarnya udah berkontribusi kepada pemerintah Sumeneb. Jadi ini untuk mengenai teori ekonomi politik dan lingkungan, itu migas sebenarnya itu dapat menguntungkan, cuman masyarakatnya masih belum paham kepada tujuan PT migas tersebut. Nah, ya mungkin itu menjadi tantangan untuk perusahaannya. Nah, kan? Ya. Itu. Nah, di sini saya ingin mau bertanya kepada Mas Rifki mengenai teori tersebut yang tadi disampaikan dari awal hingga akhir. Apa sih kesimpulannya yang Mas Rifki ketahui mengenai ekonomi politik lingkungan? Ya, mungkin masyarakat di sana berpikir dengan datangnya investor, itu investor dilibatkan sebuah kaum kapitalis yang mungkin mereka hanya ingin meraup keuntungan tanpa memperhitungkan dampak yang akan terjadi terhadap lingkungan dan masyarakat. Mungkin itu yang ada di benak masyarakat Kangean. Tapi ini mungkin menjadi PR untuk
perusahaan, pemerintah dan masyarakat agar bisa Terkondisikan. lebih berkomunikasi dengan jelas, agar masyarakat paham dan agar perusahaan juga mengerti terhadap keadaan masyarakat yang ada di Kanya. Oke, makasih kepada Mas Rifki. Berikut kepada Mas Noval, apa sih kesimpulan yang Anda pelajari dari ekonomi lingkungan politik dari ekonomi politik lingkungan tersebut? Mungkin saya simpulkan di sini yaitu ekonomi politik lingkungan tersebut adalah sebuah permainan bukan sebuah permainan sih, sebuah interaksi dari sebuah sektor kecil yaitu masyarakat publik yang dimana harus mengetahui kebijakan dari beberapa pembuat kebijakan seperti DPR, seperti yang membuat kebijakan itu seperti migas. Itu seharusnya ada kolaborasi antar masyarakat bahwasanya itu dapat menguntungkan atau tidak ada keuntungan sama sekali, sehingga masyarakat itu bisa tahu bagaimana sih kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah ataupun pembuat kebijakan tersebut. Jadi menurut saya terhadap kasus yang terjadi itu migas menurut saya cukup menguntungkan, bahwasanya sebuah investor yang datang dari pulau tersebut akan mendapatkan keuntungan tanpa adanya masalah seperti kerusakan lingkungan di bawah tanah. Itu masih tidak ada tanda-tandanya, itu tidak ada Tanda untuk merusak ekosistem. Itu kan masih belum dilaksanakan. Iya. Hanya wacana itu. Dari faktor itu tersebut bahwasanya migas itu boleh-boleh saja dilakukan. Oke, makasih kepada Mas Noval. Nah, berikut terakhir kepada pendapat pada Mas Wahyu yang dimana mengenai teori politik lingkungan tersebut. Nah, menurut saya pribadi, kebijakan pemerintah itu sebenarnya udah bagus, tapi itu problemnya itu masyarakat masih belum mengetahui apa sih dampaknya yang akan terjadi pada PT migas tersebut. Nah, Bukan dampaknya terhadap PT migas, ya, maksudnya ini dampak meluruskan itu kepada lingkungan lah. masyarakat Mas. itu mungkin lebih mengkhawatirkan dampak terhadap ekosistem dan lingkungan yang ada di Pulau Kanyan seperti itu. Itu menurut saya. Nah, untuk solusi dari saya kepada pemerintah itu kita harus melakukan sosialisasi lah. Istilahnya itu bagi masyarakat Kanyan yang masih belum tahu mengenai apa sih dampaknya bagi lingkungan, terus bagi ekonomi dan pembangunan itu harus sangat penting sekali untuk dilakukan sosialisasi bahwa masyarakat Kanyan itu agar tahu, oh ini tujuannya PT migas ini membangun ini. Jadi lebih transparansi lah istilahnya. Mungkin itu saja dari saya kesimpulannya. Baik kepada Mas Wahyu. Jadi di sini kesimpulannya mengenai teori ekonomi politik lingkungan, yaitu yang pertama teori ekonomi politik lingkungan itu bahwa lingkungan atau di terhadap wisata alam maupun apapun itu tidak bergantung adanya kerusakan dari manusia, melainkan dari faktor-faktor tertentu. Yang kedua mengenai PT migas tersebut, bahwa yang saya simpulkan tidak adanya transparansi dari pemerintah terhadap masyarakat kepulauan, yang sehingga terjadinya kericuhan hingga saat ini masih belum dapat diselesaikan. Nah, berikut podcast dari kelompok kami. Saya Dani Dwi Afrian beserta Saya Muhammad Rizky Rahman, serta Saya Ahmad Faris Noval. serta teman saya. Bersama Johan Wahyudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.